Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Musdalifah Nihaya, SPSI MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Nur Andesya, NIM 20200119056, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tentang bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling. Dan sebelumnya apa sih itu bimbingan? Bimbingan yaitu pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya. Bimbingan juga itu dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Bimbingan juga bisa dilakukan oleh siapapun, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, teman-teman, dan bimbingan juga itu bisa dilakukan di mana saja. Adapun pengertian dari konseling yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor tenaga ahli kepada kliennya secara langsung, dan tujuan dari konseling ini yaitu membantu rekan-rekan atau kliennya memecahkan masalah kehidupan, dan konseling ini dilakukan oleh tenaga profesional. Konseling juga dilakukan secara kontinu atau dilakukan secara berulang kali, tidak hanya sekali pertemuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan konseling adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseli atau klien dengan cara tatap muka, baik secara individu atau kelompok untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Dan bimbingan atau konseling ini dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Jika kita melihat dari pengertian bimbingan konseling, kita pasti bertanya, apa sih manfaat dari mempelajari bimbingan dan konseling? Adapun manfaatnya yaitu pertama, dengan bimbingan konseling akan membuat diri kita atau diri Anda lebih baik, nyaman dan tenang. Bimbingan konseling bisa membantu kita untuk menerima sisi yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, dengan bimbingan konseling membantu kita agar bisa menerima diri sendiri dan orang lain sehingga hubungan dengan orang lain lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu dengan bimbingan konseling juga membantu mengurangi tingkat depresi dan stres yang dialami karena sebuah masalah yang belum terselesaikan. Berikutnya yaitu saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam proses bimbingan dan konseling. Secara umum, proses konseling memiliki 4 tahap. Jadi saya akan membahas 3 tahap saja. Menurut Kramer, Abrego, dan Sostrom tahun 1993 dalam Lesmana 2006, tahap-tahap dalam proses konseling yaitu yang pertama, membangun hubungan. Tujuan dari membangun hubungan dalam tahap pertama ini adalah agar klien dapat menjelaskan permasalahannya, keprihatinan yang dimilikinya, kesusahan-kesusahannya, serta alasan mengapa ia datang ke konselor. Sangat perlu membangun hubungan yang positif, berlandaskan rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran berekspresi. Konselor harus menunjukkan bahwa dirinya ini dapat dipercaya dan kompeten. Konselor harus menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya dan kompeten, bahwa ia adalah seorang yang kompeten untuk membantu kliennya. Tahapan yang kedua yaitu identifikasi dan penilaian masalah. Dalam tahap ini, konselor mendiskusikan dengan klien apa yang mereka ingin dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya dilakukan secara samar-samar. Didiskusikan sasaran spesifik dan tingkah laku apa yang ingin diubah. Intinya, dalam hal ini konselor melakukan eksplorasi dan melakukan diagnosis apa masalah dan hasil seperti apa yang diharapkan dari konseling. Dan tahapan yang ketiga yaitu evaluasi dan terminasi.
Dalam tahap ini, konselor bersama klien mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh mana sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Tahap ini ditutup dengan terminasi. Dalam terminasi, konselor bersama klien menyimpulkan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu teknik konseling. Teknik konseling yang pertama itu perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien. Hal ini mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat menimbulkan hal positif seperti meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Dan yang kedua yaitu pertanyaan terbuka atau open question. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa dan apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika ia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karenanya lebih baik digunakan kata tanya apakah, bagaimanakah, adakah, atau dapatkah. Contohnya, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Dan yang teknik yang ketiga yaitu pertanyaan tertutup atau closed question. Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup adalah yang pertama, mengumpulkan informasi, yang kedua, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan yang ketiga, menghentikan pembicaraan klien yang meluntur atau menyimpang jauh. Selanjutnya yaitu pengertian dari bimbingan pribadi, bimbingan karir, bimbingan sosial, dan bimbingan akademik. Pertama yaitu pengertian bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia atau pribadi sekali. Yaitu pengertian bimbingan sosial. Bimbingan sosial menurut Jumhur dan Surya dalam Tohirin 2007, bimbingan sosial merupakan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyelesaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyelesaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Dan yang keempat yaitu bimbingan akademik. Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diberikan oleh pembimbing akademik atau PA kepada mahasiswa dalam bidang akademik selama mengikuti studinya, membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studinya untuk memilih mata kuliah yang tepat dan sesuai dengan kemampuan, minat, dan tujuan pendidikannya. Selanjutnya yaitu peran dan tugas kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas dalam melaksanakan program BK di sekolah atau program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah mengkoordinir segenap kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dan konseling merupakan kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Peran kepala sekolah yaitu menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan
dan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Yaitu melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, membagi tugas guru BK atau konselor untuk menetapkan koordinator BK. Dan yang kedua itu yang berperan yaitu guru BK. Jadi guru BK atau konselor melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling secara profesional. Peran guru BK di sini itu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun program bimbingan dan konseling, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu peran guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran memberikan peran penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tugas dari guru mata pelajaran yaitu membantu memasyarakatkan bimbingan dan konseling pada peserta didik, membantu mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan bantuan bimbingan dan konseling, mengalihtangankan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling pada guru BK atau konselor. Yang terakhir yaitu peran wali kelas. Wali kelas memberikan peran penting dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tugas dari wali kelas yaitu mengumpulkan data tentang peserta didik, menyelenggarakan penyuluhan, meneliti kemajuan dan perkembangan peserta didik, dan pengaturan dan penempatan peserta didik. Peserta didik ditempatkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, termasuk dalam penempatan tempat duduknya. Siswa yang diketahui punya kelainan dalam penglihatan, misal tidak bisa lihat jauh, tidak bisa lihat dekat, juling kanan atau juling kiri, perlu mendapatkan tempat duduk sesuai dengan kondisinya sehingga tidak mengganggu proses belajarnya. Dan tugas yang terakhir itu mengidentifikasi peserta didik sehari-hari. Itulah tadi pembahasan tentang materi bimbingan dan konseling. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.